buka topi. Kalau masker jelas tadi jelek kalau pakai masker kan nggak kelihatan. Bagus saja saya rasa. Salutannya kayaknya deh. Nantilah kalau ada yang lewat ditanya lagi. Gue mesti makan. Biarin makan mau kau apa aja. Bukan kan ini setelah sekolah tidak ada aturan yang mengikat terlalu resmi. Oh, cara wawancara ini. Siapa yang wawancara siapa? Pertanyaannya. Siapa yang wawancara siapa ini? Siapa yang wawancara siapa ini? Kemarin banyak kita, tapi kita ucapkan selamat, kita doakan salah satu teman kita Colby dia lolos OMI tingkat kabupaten, sekarang melanjutkan ke tingkat provinsi. Semoga bisa mencapai kualitas terbaiknya sampai sejauh mungkin lah. Terus beberapa juga ikut rapat OSIM, ada yang sudah pulang, ya sudah. Kita rekam saja. Tadi kau bilang sudah tidak tertarik lagi sama konten-konten short ya, TikTok, Lumayan. Reels, Instagram juga. Kayaknya hari ini belum ada 30 menit buka Instagram. Sumpah, nggak ada. belum ada 3 menit, itu sudah kemajuan itu. Sudah kemajuan Karena dulu biasanya kalau nggak ada pekerjaan 5 jam. Ya. Kayak separuh hidup. Dan hanya dapat ada apa? di- Dapat apa 5 jam? Tidak dapat apa-apa. Dapat sakit kepala. Kalau saya selain sakit kepala dapat sakit hati juga. Karena Nah yang saya follow kan orang-orang keren emang, bikin iri, lebih mudah, lebih sukses, lebih banyak pencapaiannya. dapat hikmahnya. Tapi itu kan keadaan. Sekarang sudah tidak terlalu menikmati short, itu keadaan. Apa yang menurutmu menggiring ke sana? Karena menurutku itu keadaan yang bagus. Yang seandainya bisa diduplikasi ke banyak orang, ya bagus. Apa menurutmu yang proses yang menggiring ke situ sampai Cari kesenangan yang lain sih Pak. Karena misal kayak olahraga. ya katanya menulis. kau sibuk ya Senin sampai Sabtu. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat itu jadwal sorenya sudah ada semua. Kalau hari Senin volley, Selasa bultang, Rabu MPK baru volley. MPK Kamis- itu apa? Hah? MPK itu apa? Majelis Perwakilan Kelas. Majelis Perwakilan Kelas. Itu rapat ya? Rapat. Terus. tim. Terus Kamisnya volley lagi, Jumat bultang lagi. Kau kan anu juga ketua FLC ya belum ada rapat rutinnya. Selesai ini harusnya hari Kamis atau Senin, tapi belum didiskusikan. Setelah ini nanti kita buat lagi rapat barunya setelah ini apa namanya, murid baru Anggota baru. calon Calon anggota anggota baru bergabung. jadi anggota Setelah dilantik. setelah nanti. Oke. Jadi itu ya salah satu anunya mengisi saja. Ini sih Jadi apa sekarang yang buka kalau di medsos YouTube konten panjang apa? YouTube suka lihat alur game sama apa namanya ini ringkasan film. Ringkasan film. Suka seru. Alur game apa yang baru-baru kau nonton, ingat nggak? Ini apa? I'm not a human atau yang Skinwalker? Apa ya? Horor dong. Horor. Wih. Saya nggak nonton, saya nggak main horor. Apa ya? Ya tapi sekali-kali nonton sih kalau gamenya, game playnya. Ya. No, I'm not a human. Begitu yang kau suka di Asik. kemarin Osamu Dazai, Dazai yang kemarin. no longer human. Sekarang ini apa yang kau dapat dari No I'm Not Human? Jangan percaya sama orang lain. Deh. Sumpah. Rata itu. Tidak boleh percaya asal percaya. Karena kalau di dalam game percaya sama orang yang salah itu sama dengan mati. Di situ No I'm Not Human. Ya. Jadi Premisnya apa sih itu game? Premisnya? apa? Ide awalnya kan kalau kayak solo leveling premisnya
kami itu apa ya, prajurit buangan, terus mau mencapai akhirnya jadi raja di kerajaan Elden Ring lah gitu. Kalau Ini tidak ada deh premisnya, cuman dia Pas apa mulai ini game, protagonisnya, orang atau eh, kelompok? manusia satu. Orang satu. Jadi dia dari sudut pandang pertama, ya sudut pandang pertama. bukan dari atas, Ya, bukan POV. POV. Terus ngapain? Cuman gara-gara satu tragedinya itu suhu matahari yang terpapar ke bumi itu meningkat. Ya. Terus tidak tahu Berarti tiba-tiba ozon hilang. ya, terus tidak tahu tiba-tiba ada kayak skinwalker monster, apa ya nama di dalam game, lupa. Kalau skinwalker itu dari bahasa Inggris skin kulit, walker jalan. Jadi kalau di zombie biasanya itu dia tahan matahari lah. Ya, tahan matahari, dia tahan. Nah, dibandingkan manusia biasa tidak terpanggang dia. Kalau di zombie kan dia mitosnya kalau kena matahari terpanggang. Oh betul, bukan skinwalker, dewoker. Apa ya namanya, lupa. Pokoknya Intinya itu ya. ada sebutannya, tapi Terus di sini itu yang yang misal dibedakan saya yang jahat, ya yang itu sama-sama tiba-tiba- skinwalker ini. ya, dia berteman baru sama-sama bisa hasut orang, baru bisa juga kasih jadi orang sama jadi anunya, jadi satu kelompoknya. Ini yang baik atau yang jahat? Yang jahat bisa. Yang jahat. Terus kalau tinggal di rumah tidak boleh sendirian. Karena Kalau Natal sendiri dia bisa menerobos masuk terus dimakan. memangnya bedanya kalau berdua, bertiga? Nggak tahu, tapi tidak dibiarkan sendiri. Gitu premisnya ya. Ya, intinya nggak Apa boleh goalnya ini, dia bertahan hidup saja atau ada yang mau dia pergi atau ada yang dia bertahan hidup saya. bertahan hidup selama mungkin saja? Perasaan 12 hari 13 malam. Kalau nggak salah. Oh kayak kayak apa? The Night at Freddy's kalau nggak salah ya? Ya, hampir lah. Mirip The Night at Freddy's. Dia ini siang terus, malam terus atau tidak? Tidak. Berjalan? Ya, berjalan. Siklus hariannya Siklus harian. lama, cuma pas siang terang sekali. Ya, jadi ini ya monsternya lah datang pas malam. Pura-pura jadi orang terus minta perlindungan. Karena Nah. kan kalau pagi nggak bisa toh. Ih, kukira Orang menyamar sebagai orang. oh tapi kalau Monsternya. sudah kena matahari muncul bentuk monsternya begitu atau? Tidak muncul, cuman dia kan bisa menyamar, cuman ada tanda-tandanya. Kayaknya harus saya nonton baru saya mengerti. Harus. Kenapa akhirnya kau Saya pilih jelaskan. yang itu? Nggak. Ya sudah lewat saja. Ya, begitu saja, cuman scroll YouTube ada video baru, nonton. Nonton dan seru. Seru. Namanya Seru. ingat dah siapa akun pemainnya? Akun YouTube. Enggak ingat siapa. Bah, Siapa? punya Drum. Drew. Nggak tahu lagi saya. Khusus untuk menceritakan alur game. Oh, dia memang jadi bukan gameplaynya dia yang Bukan, menonton. Kalau gamenya. Ya, alurnya. Apa yang dia ceritakan, Pak? Semua yang kan ada juga 10 ending, bagaimana cara Ah, membedakan anunya. supaya mencapai ending. karakter. Supaya mencapai ending tertentu. Apa lagi hiburanmu selain di YouTube? Bacaan mungkin apa? Bacaan sekarang yang sekarang nih, karena yang sekarang saya belum mengerti. Yang Jatuhnya pernah- hiburan bukan? Hah? Jatuhnya hiburan itu. Jatuhnya hiburan karena Hiburan. harus dimengerti. Kalau Coba ke keluar. udah penuh makanan. Tahu apa? Guys, ini bacaannya guys. Fyodor Dostoevsky, catatan dari bawah tanah. From underground. Sudah sampai halaman berapa ini? Ada kayaknya masih halaman 12. Halaman 20-an, lumayan. Ini pembukanya saja halaman 5. Aku orang sakit, aku orang jahat. Wih, easy. Saya belum mengerti. Kenapa ada buku tulismu apa? Cari saja, biasa. Ini Oh ini yang tulisan dokter. Boleh dikasih lihat kamera? boleh. Tidak ada gunanya juga ya. Nggak. Tidak ada gunanya juga dikasih lihat kamera. Yang bisa nabaca. Nah, ngapa? Astaga. Astaga. Panjang. Astaga. 3 lembar kayaknya. Astaga. Habis. Keren juga. Jadi Selain itu saya juga suka ini game apa namanya?
yang bukan kompetitif, game ini apa namanya, game story. Game story suka. Salah satunya Omori. Umur itu apa? Ada Game- lagi. Saya tidak tahu. Terlalu Game jauh dari sudah. Jepang Umur ini atau apa masalahnya. ya? Jepang kalau nama Omori sih kayaknya Jepang. Jepang kayaknya kalau nggak salah itu game Horor lagi sih kalau aku dengar judulnya ini horor. horor sih. Horor lagi. Iya, tapi rata-rata memang game story horor ya. Asik. Sama yang ini apa namanya yang ngengat? Apa saya lupa namanya. Intinya kalau yang ngengat sahabat terus mencari tahu kejadian kelam di desanya karena setiap apa ya lupa setiap bulan purnama atau apa itu harus ada dikorbankan satu anak kecil. Horor. Horor. Terus yang Omori itu saya suka ending yang final duet. Duet, dua orang berarti. Ya, dua orang. Berarti pemainnya harus kerjasama begitu. Enggak sih, Bukan. cuman harus itu endingnya, ending yang bisa dibilang good ending itu. Oh, dari beberapa ending. Ya, Good ada ending itu yang duet. ada endingnya yang Kenapa suka yang itu? Bisa boleh di spoiler enggak atau nonton sendiri deh? suka storynya karena sampai sakitnya sampai di ginjal. Dinonton saya Pak kayak spoiler dikit. Boleh. Belum tentu sih nonton juga. Ada nanti karakter kakaknya lah masuk. Ini mulai dari pertama anak yang seorang anak yang yang bisa dibilang nolep, jarang sekali keluar rumah. Kayak Hikikomori lah. Ya, tinggal di rumah Oh, terus. makanya namanya Omori. Ya, terus ada dua dunia, yang satu dunia fantasinya, satu dunia asli. Dan di dunia fantasi itu kayak penuh warna banget, kayak penuh sekali. ini bukan isekai, bukan. Bukan juga VR, bukan. Jadi bagaimana itu terbagi nih dua dunia? Apakah si tokoh utama ini bisa jalan ke dua dunia itu atau dia harus pilih salah satu atau bagaimana? Atau dunia fantasinya di kepalanya atau bagaimana? Kalau nggak salah ingat cuma di kepala tapi dia nggak tahu kenapa bisa dibayangkan sekali, dan itu juga masuk dalam story gamenya. Dan setiap pilihan yang di dalam situ kayak masuk di ending yang berpengaruh. Dan apa? Apakah dua dunia ini yang fantasi sama apa satu yang nyata ya? Yang nyata. Yang nyata ini apakah mereka punya kepentingan masing-masing bertempur dua dunia ini atau hanya eksis saja sudah dua dunia? Bagaimana? Ya eksis. Oh, tidak bertempur. Tidak. Jadi Cuman ada pilihan keterkaitan. si protagonis ini tidak menentukan bahwa akan mendominasi dunia nyata atau fantasi, tidak. Apa ya? Saya lupa sedikit. Kayaknya ada deh. Kayaknya ada ya, harusnya ya. Harusnya. Kalau premisnya pakai itu ya. Ya karena nanti di endingnya MC-nya juga punya dua kepribadian, yang jahat sama yang baik. Baik. Oh, mirip ini. Lupa lagi apa judulnya. Hollow Knight kah, Soul apa? Karena trauma juga dari masa lalu, jadi dia nggak bisa Makanya malas keluar toh. Rata-rata kan begitu kalau Hikikomori. Mereka malas. Ya, Terus ini apa ya? Nanti intinya seorang anak yang menceritakan bagaimana bisa berdamai dengan diri sendiri. Komori ini. Ya. Tergantung pilihan. Kalau nggak bisa berdamai dengan diri sendiri, nggak bisa dimaafkan, endingnya bunuh diri, loncat dari atas gedung rumah sakit. Dan rata-rata intinya bunuh diri. Tidak, itu saja. Yang Itu. kuingat, ada. Yang pertama endingnya yang paling kuingat itu pas ada temannya, kan ada dua pilihan, buka pintu atau tidak. Kalau Billy tidak buka pintu, itu endingnya pindah keluar kota, tidak memakan juga diri sendiri, Tapi hidup. Terus ending yang satu yang final duet itu dimaafkan Sama Billy dia. ya. Sama Billy. Hah? Ending duetnya itu sama Billy, bukan? Billy Tadi bilang apa? Yang buka pintu siapa? temannya yang panggil, Namanya? yang ketuk pintu mau ketemu sama dia, panggil keluar. Nah, Pilihan keluar atau tidak. Kalau keluar endingnya beda, kalau tinggal di dalam endingnya juga beda. kalau tinggal di dalam pindah kota. Nah, pindah kota endingnya. Kalau buka mungkin bisa mengarah ke yang final duet itu. Storynya juga beda. Jadi nanti spoiler sedikit, nanti Banyak juga tidak apa-apa. Ini kan sudah diceritakan di YouTube juga dia kan. kakaknya itu meninggal gara-gara Siapa tahu yang ada yang mau main ya. kakaknya nanti meninggal gara-gara dia dorong di tangga. Dirinya. Dia yang dorong. Dia tidak bisa maafkan diri sendiri. Dark ya. Masih trauma ya. Terus
ending yang suka itu dia bagaimana? Yang final duet. Nanti dia pemain piano, kakaknya pemain biola. Oh, Nanti- hidup. Oh, enggak ya, Enggak. sudah mati ya. Mati. Dia nanti harusnya ada rencananya pergi pertunjukan sama kakaknya. Cuman enggak jadi karena dia enggak tahu kecelakaan atau apa. Kakaknya jatuh dari tangga. Bukan dia yang bunuh kali ini, Kayaknya. masih dia. Oh iya, dia yang bunuh. Terus dia bikin alibi, dia gantung kakaknya di belakang di rumahnya. Jadi Soalnya gantung diri. ya, supaya dikira bunuh diri. Tapi ada ending bagusnya. Ada Ya sudahlah ya. yang saling Kalian cek memaafkan. sendiri, Omori. Cari ending yang dia maksud ini kok bisa bagus. Yang final duet, sumpah. Kok bisa banget. bagus, kok bisa bagus. Apalagi, Positif. ya. Positif ininya. Karena kayak memaafkan diri sendiri. Karena oh ya kan sama dua temannya Iya, yang iya. atur alibinya. Alibi yang untuk gantung kakaknya di belakang rumah dia sama temannya. Ya nanti dia maafkan diri sendiri sama maafkan temannya baru dapat good ending. ada Menurut pernah aku nonton, dia kalau nggak salah di Netflix ada bagian dari American Horror Stories, judulnya itu The Book of Blood. The Book of Blood, buku darah. The Book of Blood. Nah, salah satu cerita di situ mirip sama ini, dia menceritakan tentang seorang cewek yang didekat sama cowok dan mereka tuh suka teleponan, tapi ada satu teleponannya mereka itu yang dark sekali menurutku, karena si cewek ini seolah-olah membujuk si cowok untuk bunuh diri, membujuk dia untuk lompat, tapi si cewek mungkin secara sepihak berpikir ini hanya permainan, si cowoknya tidak tanggap begitu. Jadi pas si cowoknya betul-betul lompat, si cewek juga sudah bilang saya juga sudah di pinggir ini, padahal dia cuma di kasur. Jadi sebagai si cewek ini hanya game. Nah si cowok siap betul-betul di pinggir rano, di pinggir jurang. Itu si cewek seru dianggap karena dia seolah-olah si cowok ini actingnya serius betul. Karena si cowok tidak sedang berakting, dia betul-betul lagi di pinggir bangunan dan dia lompat si cowok karena dipanas-panasi sama si cewek. Jadi mati. Dan dia ditanya sama polisi apa, tapi orang tuanya selalu lindungi dan dia juga selalu sembunyi karena orang tuanya selalu bilang, "Weh, ini anakku depresi karena calon pacarnya atau temannya itu bunuh diri. Kenapa kalian selalu anakku?" Si cewek paham nih, wah dia merasa bersalah bunuh diri gara-gara saya ini. Polisi juga ujung-ujungnya ya sudah, karena tidak mungkin tidak terekam itu telepon mereka kan, hanya terlihat bahwa yang ditelepon terakhir sebelum dia lompat si cewek. Kayaknya polisi hanya mau mengulik dia ngomong apa sebelumnya. Nah mungkin dong si ceweknya cerita iya sih. apa isi telepon terakhirnya. Jelas sekali dia bersalah. Itu Provokator. The Book of Blood. Nah, kenapa nama seriesnya The Book of Blood? Ini sebenarnya 3 cerita yang dirajut satu. Dah, salah satu ceritanya itu ada itu nih, The Book of Blood, buku darah. Jadi setiap ada yang mati kalau tidak salah deh, itu buku tertulis lagi. Jadi ketika yang mirip Death Note, cuma kalau di Death Note ditulis dulu meninggal. Tapi kalau yang itu kayaknya di kota itu deh. Siapapun yang mati di kota itu di buku itu muncul namanya tertulis. Kayaknya horornya itu ketika ada orang hidup yang lihat buku itu dan namanya langsung tertulis di situ depan matanya. Kayaknya di situ deh. Itu langsung panik. Iya. Dan dia tahu nih nama-nama sebelumnya itu sudah mati semua. Aduh, udah begitu. Takutnya Ya kecelakaan sih saya nonton karena saya aslinya nggak suka horor. Apa sih yang bisa ku dapat dari film horor? Tidak ada kurasa yang pelajaran. mau bertanya, sebenarnya orang-orang suka horor itu karena apa? Nggak tahu. Saya juga Istriku suka nggak suka horor. horor, saya nggak suka horor. Kalau saya suka horor nggak tahu kenapa. Nggak tahu, sumpah kayak asik saja nonton. Ya, mungkin itu ya. Kau masih dapat
Apalagi yang ini, yang serial killer, yang kayak Jason. Kalau itu kayaknya masih ada deh. Kayak, kalau serial killer itu masih ada witnya toh, ada otaknya begitu. Ada. Kayak ih, dia gagal kabur gara-gara ini nih. Kayak, Apalagi Jigsaw. itu gara-gara saya ndak kuat lihat anu sih. Saya percaya sebenarnya banyak pesan moralnya, bahkan kan si pelaksana ini kan dia melaksanakan karena tujuan mulia toh. Bagaimana orang-orang supaya jangan menyanyiakan hidup sebenarnya. Orang-orang jahat saja dihukum. Ya, Jigsaw. Sampai ada Jigsaw yang berapa itu yang dia tidak bunuh tuh, malah dijadikan partner. Dia jadikan Jigsaw selanjutnya. Oh iya ada. Dia jadikan host selanjutnya. Cowok atau cewek? Ada. Cowok. Cowok toh? Cowok. Dia jadikan host selanjutnya karena ternyata innocent. Dia sudah tangkap ternyata tidak bersalah. Asik. Jadi menurutku kalau Jigsaw ya ada otaknya sih, ada pesan moralnya bahkan. Cuman dapat kan. Kalau yang kayak Texas Dead Chainsaw Massacre, Ghostface, Leatherface. Enggak tahu. Oh, Apa itu? yang Saya yang paling serial, Freddy. serial killer juga tapi dia senjatanya pakai chainsaw. Baru dia hobinya Kan ribut itu chainsaw. mengkuliti orang yang dibunuh baru pakai mukanya. Jadi kayak ya namanya saja, siapa tadi namanya? Kayaknya tidak untuk semua umur deh ini konten ini. Dari pembahasan kita. Ya yang Ghostface, yang Scream, yang telepon dulu. Tahu. Scream. Atau Dia manusia kan kalau itu? Ya manusia. Heeh. Itu lebih masuk akal. Ya. Kayak 50% kebodohan korban. Ya harusnya. Kalau tidak panik, tidak ya. Apalagi di Amerika yang dibilang Ya. gampang akses ke senjata api tuh. Gampang. Kalau itu di Indonesia oke, masih Kan legal senjata api di sini. tidak legal jadi susah. Masih legal. Ya sudah, musuhnya kan pakai pisau besar Ji. Ya, Kalau di Amerika senjata api bro. senjata api bro. Tapi klonnya Jason Jason yang Voorhees yang bawa golok. nah Pakai itu kan temannya Freddy Temannya, yang cakar. Itu saya nonton juga dulu saya masih bisa menikmati horor. Sekarang saya masih menikmati, sangat menikmati. mami horor ku nonton ya. Kenapa Jason Voorhees ya dia literally takut air dia kebal, takut air tuh ya, Ya, takut air. rumahnya literally kebal. karena lagi-lagi ini trauma masa kecil trauma masa kecil makanya gara-gara takut air ditenggelamkan. sama mamanya. Bukan, temannya dibully. Kan mukanya jelek, jadi dibully. Freddy Caki. Caki nonton jadul ini kok tahu ya. Tahu. Seru, ada ceritanya Caki. Annabelle. The Mulai Conjuring. Annabelle saya. Mulai Conjuring, Annabelle, Exorcist, sudah. The Nun apa namanya? Yang biarawati. Biar ya Falak. Ya Falak. Falak. Asik. Saya ingat Falak. Entah kenapa Jadi meme. jadi Jadi meme. atau karena saya besarnya di situ di film Falak. horor yang Annabelle. Masih merekam enggak ya? Masih. Oke, masih merekam. Yang Annabelle, terus yang serial killer. Nonton enggak horornya Jordan Peele? Yang mana? Get Out. Oh nonton. Iya. Nonton. Itu ada anunya itu. Yang gitu. Ada. Yang- Saya masih bisa dapat itu. Get Out sama Us. Oh tidak. Get Out nonton yang Nonton. apa? Yang di Yang diikat Ya. baru di Ah. kayak dihipnotis. ya. Ya nonton. Itu Get Out. Kalau Us yang yang dari bawah tanah. Jordan Peele juga itu Us. Tidak nonton. Oh, Belum. itu Jordan Peele juga itu. Tulisannya AS. US. Oh US. Oh dua. Dua huruf sih. Dua huruf. S. Jadi dia premisnya tentang ya lagi-lagi tentang equality sih. Kalau Jordan Peele bagus sih. Seru. Jadi dia premisnya itu kalau di Us bagaimana kalau di dunia ini yang penuh dengan lorong bawah tanah itu
kan banyak tuh sebenarnya gua di bawah tanah. banyak. Ada yang buatan, banyak yang buatan, tapi ada juga yang bukan buatan, dan ternyata itu diisi sama manusia duplikat dari yang ada di permukaan. Jadi kayak kau ada duplikatmu di bawah, saya ada bawah. Dan mereka naik ke permukaan menuntut untuk dikasih tempat juga. Nah itu premisnya. Itu premisnya. Seru loh. As. Baru ceritanya saya sudah seru. As cerita. Coba sangka bakalan tiba-tiba ada orang dari bawah minta tempat. Dan dia persis kita, kayak kau ada mama, persis semua. Bedanya hanya mereka di bawah, kita di atas. Lagi-lagi tentang equality kalau zaman itu. Kita jadi tentang horor temanya sore. Horor. Ini Osamu Dazai horor enggak? Yang Belum No baca Longer Human. Belum baca saya. Bagaimana kok saya sempat dengar dari waktu Radit bicara sama siapa lagi namanya itu yang Indonesian Buzzer, lupa dia itu si Indonesian Buzzer itu yang memperkenalkan tentang Osamu Dazai, dan kedengarannya kacau sekali memang. Rusak sih. Kedengaran kacau sekali memang, dan saya sekarang masa eksplorku lewat nih. Rusak sih. Saya sampai enggak mau sentuh bukunya di rumah. Oh ada Cukup. bukunya kau? Ada. Oh beli. Waduh. Sampai cukup satu kali baca enggak mau. Cukup dikenang, enggak bisa diulangi. Coba saya ambil dulu bukuku dik. Yang saya baca sekarang. Makan. Kalau yang saya baca sekarang malah santai, memang belajar mau menulis. Ini sekarang yang saya baca. 2 series tuh. Bulan, buku kedua Matahari, buku keduanya Bumi Terelie. Nanti kalau sudah ya Matahari. Kebetulan saya ketemu siswa yang punya koleksi lengkapnya. 17 dan punya? katanya belum selesai. Siapa? Ada siswa kelas 10. Oh, Nah, sama ini seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring, karya psikolog Indonesia. Buku istri saya tapi ini lumayan sih, berat. Tidak bisa dibaca kencang-kencang, baru sampai halaman 104 saja. harus berpikir. Dan di 104 ini judulnya Hitungan Mundur ke Detak Jantung Terakhir. Ada sebelumnya tutorial menerima kematian seorang anak. Ya Allah. Astagfirullah. Tapi ya, apa itu? ya karena kalau buku yang ini ya, kita cerita buku yang ini dulu. Si Andreas Kurniawan ini memang dia valid membicarakan duka. Karena dia sebelum wisuda, berapa bulan sebelum wisuda? 1 bulan sebelum wisuda, bapaknya meninggal. Masih single itu. Setelah wisuda, menikah, punya anak, anaknya sakit. Pas lahir itu defektif lah, bukan anak normal tanda petik ya. Fisiknya secara genetik bermasalah lah. Pokoknya ya pas lahir pun dia sudah sudah mulai belajar bersiap untuk merelakan bahwa anaknya tidak akan seperti anak lain. Bahkan ada kemungkinan tidak akan mencapai umur tertentu. Umur 1 tahun sekian lah dipanggil kembali ke hadir. Makanya dia valid bicara tentang duka, bukan eji-ejian memang. Dan dia psikolog. Jadi ya sudah sekali ya. Sakit. Tapi dia bikin seringan mungkin. Kita yang keberatan karena membayangkan bagaimana ketika dia menulis ini. Dia bilang, saya menulis buku ini sambil berkaca-kaca, sambil mana. Jadi kita yang sambil baca pun dari hati men tulisnya ini. Jadi sampai ke hati juga. Tapi judulnya itu, seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring. Intinya ya, kau berduka tapi kita tetap makan tetap akan ada piring yang kotor. Piring yang kotor ada yang harus cuci.
Tidak ada yang suka cuci piring kotor itu, tapi tetap harus ada yang melakukan. Sama kayak melayani duka. Duka itu akan tetap ada, tapi kita tetap harus hidup juga. Saya penasaran sama ini. Yang ini, Yang series, katanya seru. apa Belum ya? sempat baca. Di antara 3 penulis Indonesia yang saya hormati, yang tidak disebut bukan berarti tidak bagus ya, sesuai sama selera saya saja. Ada Hirata yang paling tinggi, terus Dewi Lestari, dan terakhir ini Terilie. Menurutku dari 3 itu Terilie yang paling ringan lah. Asik-asik. Bukan bilang tidak bagus, maksudnya ringan, bacanya bisa ibarat lagu pop lah kayak, dan lagu popnya bagus, enak, bahasanya gampang, plotnya ada, twistnya, tapi tidak ada yang terlalu Cepat kayak dicerna lah. tidak kayak Laut Bercerita yang Beda ya. tiba-tiba terjun ke jurang. Beda. Tidak kayak tadi siapa, Osamu Dazai dan aman. Bisa dibilang untuk semua umur lah. Saya sukanya yang Ini dia saja klasifikasinya di sini 15 plus. Jadi dia umur 15 sudah bisa baca, anak SMA sudah bisa baca. Kalau Dewi Lestari dewasa deh. Sebuah ini tuh. Dewi Lestari itu kan kesatria putri yang terjatuh, spot nova. Penasaran sama yang ini? Sama seriesnya. Bukan punya aku tapi. Penasaran tapi belum mau baca. Oh, masih ada yang lain. Iya, bisa antri saja dulu. Dia masih kelas sudah kelas 3. Saya kelas 3. Aduh. Apa nanti beli sendiri. Ya. Ini punya sih. Saya juga kalau sudah ketemu buku yang suka nih, berarti harus punya. Harus beli. Ada satu novel yang saya belum punya, tapi kayak saya memang harus punya, Anansi Boys. Saya kalau ditanya sampai saya kalau ditanya novel yang paling berkesan itu sih Anansi Boys, karyanya Neil Gaiman. Seru. Kau penulis Indonesia siapa? Ada? Udah berpikir? Ya paling pergi ya. Ya. Cuman baca satu, cuman Trin. Untuk sementara ya. Karena memang paling produktif juga sih kalau terlihat setiap. Suka yang Susuk. Oh, kau baca di mana Susuk? Buku tak? Oh iya, punya aku ya. Susuk seru. Seru, cuman endingnya tidak terlalu suka. Betul. Pembangunannya itu asik. Padahal asik banget. Cuma logis enggak endingnya? Hah? Logis enggak endingnya? Tidak. Menurutmu tidak logis? Tidak. Siapa yang sangka tiba-tiba Begitu. ternyata dari Begitu sih. Aduh. Begitu aja. Kayak kalau saya sih bukan tidak logis, menurutku logis, cuma mengecewakan aja udah. Kalau saya berharap sesuatu yang lebih menarik gitu. apalagi lu sampulnya ya. Sama yang Hujan. Hujan oke. Dari awal sampai akhir oke sih kalau Hujan. Suka, asik. Ada yang mirip sama Hujan itu Hector and the Search of Happiness. Karya orang Inggris sih, orang Barat sih. Hector and the Search of Happiness. Sudah jadi film juga, sudah ada filmnya juga. Hector and the Search of Happiness. Mirip-mirip endingnya. Yang ada gelombang otak juga, yang akhirnya dia berdamai dengan semuanya. Gitu. Mirip. Apa tadi mau kutanyakan itu? Ada. Ada. Saya mau tahu. Itu seharusnya kalau Andre Hirat kalau Andre tadi kan untuk itu dia bukunya ketika ngobrol sama orang. Kalau orang lagi ngomong dia tulis saja pertanyaannya, nanti supaya tidak lupa. Lupa tadi. Tentang buku juga. Tidak. Film Agama. Kok lompat ke sana? Nggak tahu waktu tadi menulis bahasa Arab kalau nggak salah. Dalam Al-Quran Allah menyebut dirinya kami. Kenapa dia sebut dirinya kami? Kalau dari ini minta maaf ya, saya bukan ahli tafsir, saya hanya jawab terbatas dalam kapasitas saya sebagai pelajar juga, pembaca Al-Quran biasa. Menurut hemat saya, itu menunjukkan justru superioritasnya Allah
sebagai tanda petik bos. Dia bisa bilang kami untuk mewakili pendapat semua yang ada di bawah perintahnya, tanda petik. Dan ketika Allah mengatakan kata kami, tidak ada pertentangan dalam tubuh kami itu. Beda misalnya kalau bos yang bilang kami, mungkin sebenarnya ada karyawannya yang tidak sepakat. Cuman karena dia yang bos dibilang kami. Nah, teladannya itu Allah. Allah ketika bilang kami itu sepakat semua itu. Tidak ada pertentangan di tubuh malaikat apa, semua sepakat. Justru kuasanya. Dan ini juga mengajarkan kepada manusia tentang musyawarah. Tentang musyawarah. Suara kami itu menunjukkan bahwa Allah ketika mengambil keputusan tidak semena-mena. Dia sudah mengikutkan pendapat semua makhluk yang menurutnya berkepentingan dalam keputusan itu. Musyawarah toh. Makanya di ayat-ayat yang mengatakan kami itu biasa berhubungan dengan hajat orang banyak. Kayak wa isqulna dukhulu hadil qaryata. Kami memerintahkan mereka untuk masuk ke desa itu. Itu orang Bani Israel sebenarnya ada keberatan. Tapi dengan mengatakan wa isqulna, sebenarnya ini untuk kepentingan Bani Israel juga. Disuruh masuk di situ. Jadi dia Allah ketika berkata kami itu mengatakan bahwa ini perintah saya, keputusan saya, sebenarnya sudah mempertimbangkan kepentinganmu juga. Makanya dia pakai kata kami. Bukan maksudnya bukan maksudnya Allah punya parlemen Allah yang lain begitu, kayak Allah satu, Allah dua, maka dia bilang kami. Enggak. Jadi tetap bicara atas nama dirinya sendiri, tapi setelah pertimbangan dari semua. Apakah ini justru menunjukkan tanda petik intelijensi Allah sehingga dia harus meminta pendapat malaikat? Ya tidak. Kembali lagi ini pendapat saya. Menurutku justru ini menunjukkan superioritas dari kebijaksanaan Allah, karena meskipun Allah semua sudah mengakui dan dia pun sudah tahu bahwa dirinya yang paling bijak, dia tetap meminta pendapat. Dan meminta pendapatnya itu bukan untuk kepentingannya dia, untuk kepentingan yang dia tanya. Sama kayak orang tua bertanya sama anaknya, coba kau pikir nak, kalau tadi kau main sepeda di jalan, bagaimana kejadiannya. Itu kan orang tua bertanya bukan untuk kepentingan dia toh. Dia tahu apa yang bakal terjadi kalau anaknya main sepeda di jalan, tapi dia mengajak supaya anak ini berpikir juga. Jadi ketika Allah mengatakan wa isqulna itu dan bertanya pada kita pendapatnya, itu bukan untuk kepentingan dia, untuk kepentingan yang dia tanya. Ketika dia bertanya pada malaikat bahwa saya mau menciptakan manusia di bumi, bagaimana menurutmu? Itu bukan untuk kepentingan Allah. Allah seandainya untuk tanda petik, seandainya Allah se-egois itu ya sudah, bikin saya, tidak ada juga yang bisa protes. Tapi karena kebijaksanaan Allah, maka dia tanya pada malaikat, dan malaikat akhirnya tanda petik mendebat balik, tapi Allah memberitahukan alasannya, menunjukkan bukti-buktinya. Akhirnya malaikat setuju dan seterusnya. Itu menurutku superioritasnya Allah justru dengan memakai nahnu itu. Wallahu a'lam bishawab. Tidak, ya itu. Puas enggak? Kalau enggak puas cari lagi. Puas. Karena ada juga baru pernah bilang gitu. Itu mah cuma menyamakan pendapat. Sama. Cuman mengecek saja. Ya iya kan, berarti dia bertanya bukan kepentingan dia. Untuk kepentingan saya, menguji pengetahuan saya berarti. Ya itulah. Terus geser sedikit ke Dia geser, silakan. Kita geser ke bebas astronomi. saja. Menurut apa? Kita hanya kejar durasi. Sebelum Big Bang ada tidak waktu sama tempat? Tidak ada. Karena Saya jawab dari sudut fisika ya. Tidak ada. Karena yang bisa membentuk apa tadi? Ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu massa. Tentang massa. Tidak ada massa, tidak ada ruang dan waktu. Sebelum Big Bang tidak ada massa. Bukan massa ya, massa. Berat. Tidak ada itu. Kalau dari sudut pandang fisika tidak ada sebelum Big Bang.
Menurutku, ye, ye, ye. Menurutku enggak ada. Apa alasan pertanyaan dinnya dan apa tujuannya? Karena mau tahu saya. Yo. Tapi implikasinya kan pertanyaan selanjutnya, terus sebelum Big Bang apa? Apa sebelum? Menurut Anda sebelum Big Bang apa? Sama nih, sama kayak kekosongan saja, tidak ada sama sekali. Literally kekosongan, tidak ada sama sekali. Waktu, tempat dan lain-lain tidak ada. Iya, karena tidak ada yang tidak ada sekarang tuh. Semuanya ada. Apa itu tidak ada sekarang? Nggak tahu, tidak ada saja ada. Kayak ya tidak ada saja ada. Kayak ada kursi enggak di situ? Tidak ada. Kursi tidak ada. Terusnya tidak Ada ada. meja, ada Tapi oksigen, ada ada tempatnya. apa? Iya, ada tempatnya. Yang benar-benar kekosongan yang tidak ada sama sekali. Iya. Sekarang tidak ada. Tidak ada. Kalau sekarang kan apa itu tidak ada? Makanya kalau bahasa Bugis geser lagi kita. Apa bahasa Arabnya, bahasa Bugisnya ada? Iya. Bahasa Bugis enggak? Oh, kok Konjo, Makassar, konjo. konjo. Oh. Apa kalau tidak adanya konjo? Iya. Tidak ada Heeh. talangnya. Oh, tidak ada juga ya. Berarti beda sama Bugis. Apa belum? Kalau Bugis ada itu engkah. Oh. Berarti harusnya kalau tidak ada de nengkah toh. De itu tidak, engkah itu ada, harusnya tidak ada itu de nengkah. Tapi bukan. De nengkah dalam bahasa Bugis artinya tidak pernah. Oh. Bukan tidak ada. Tidak ada bahasa Bugisnya de gaga. Dari kata aga. Aga itu apa? Jadi de gaga sebenarnya kalau kita mau artikan ke internet bukan hanya tidak ada, tapi tidak berwujud. De gaga. Sementara de nengkah yang harusnya arti literatnya tidak ada, malah diartikan tidak pernah ke bahasa Indonesia, yaitu tadi Dek Nengke itu sebelum Big Bang. Jadi kalau orang Bugis yang ditanya sebelum Big Bang ada apa? Dek Nengke. Jawabannya. Baru tahu. Jadi sebelum Big Bang itu kalau orang Bugis yang ditanya ya, jadi misalnya ada ahli fisika Bugis. Mungkin kalau dia yang ditanya sebelum Big Bang apa? Dek Nengke. Tidak pernah. Tidak pernah ada. Pernah. ada. Nah, tidak ada dan tidak pernah ada. Dek Nengke. Kalau di bahasa Konjo apa ya? Waktu yang lalu. Hah? Misalnya mau bilang Kamis kemarin. Apa bahasa Konjonya? Kamis kemarin. Apa Kamis, lagi? Kamis yang dulu, yang sudah berlalu. Kamis Riolo. Ah, Kamis Riolo lah. Kalau yang akan datang, Kamis yang akan datang, Apa lagi akan datang itu? Kamis Rimonri bukan? Iya, Kamis Rimun. Kamis Rimonri. Tapi kalau literate-nya Riolo itu bahasa Konjo atau Bugis sama, artinya apa Riolo? Dulu. Riolo. Oh, di belakang. Riolo. Apa? Oh, di depan. Di depan. Di depan. Rimonri. Di belakang. Tapi kemarin Riolo. Kamis Riolo. Di depan tempat Riolo, waktu Riolo di belakang. Sebaliknya kalau Rimonri kalau tempat di belakang, tapi Rimonri kalau waktu di depan malu. Pusing nggak guys? Silahkan ulang-ulangi bagian ini. Itu falsafah bahasa daerah kita itu. Pusing. Pusing. Kalau digambar bagus kayaknya. Kalau dikasih papan tulis Riolo dan Rimonri. Karena kalau bahasa iya kan, kalau tempat Riolo di depan tuh. Depan. Tapi kalau waktu Riolo di belakang malah. Masa lalu Riolo, masa depan Rimonri. Padahal Rimonri kalau tempat di belakang. Itu seolah-olah falsafah kita dulu itu tentang waktu. Kau hanya bisa melihat masa lalu kalau menengok ke depan. Kau hanya bisa melangkah maju kalau sudah menengok ke belakang. Kau bisa melangkah Riolo. Ya, coba lihat masuk itu. Masuk. Oke.
Ternyata tadi panas sekali jadi kita pindah dan dia entah kenapa berhenti merekam ketika kita sedang menjelaskan. Baru sampai di Rio Lirmon deh berapa menit tadi tuh pertanyaannya tentang Lama-lama kayaknya bang. iya, intinya aku bergerak ke atas rasa penasaran. Jadi kalau ada kesempatan kembali bodo amat. Implikasinya apapun yang penting rasa penasaran itu terpenuhi. Go. Penyesalannya urusan belakang. Malah pokoknya yang penting tahu. Yang penting tahu dulu. Pak, justru penyesalan terbesarmu ketika tidak tahu. Pak. Berarti pepatah ignorance is a bliss tidak berlaku di kau. Apa itu? Ignorance is a bliss itu artinya ketidaktahuan adalah berkah. Kayak nggak berlaku sama saya. Sama ignorance is a bliss itu kan kayak misalnya saya mau ambil contoh kenapa yang di kepala aku muncul ekstrim sekali ya. Misalnya ternyata kau anak pungut sampai meninggal kau tidak tahu, dan itu membawa ketenangan dalam hidupmu dibanding ketika kau tahu kau malah gelisah, malah mencari, kayak Ali kan begitu. Ali sama Ratu Queens, dia ternyata akhirnya tahu bahwa mamanya di mana. Pas pergi mamanya tolak dia, tidak menerima. Itu kan seandainya dia tidak pernah tahu, aman hidup. Aman saja. Tidak ya, tidak berlaku di kau ya. Tidak kayaknya. Mending tahu ya, seburuk apapun mending tahu. Seburuk kawan harus tahu. Ya biar saya anak pungut, saya harus tahu bilang saya anak pungut deh. Sumpah. Malah saya lebih tidak tenang kalau tidak tahu saya anak dari mana. Kalau ternyata, ya kan kau tidak tahu. Saya harus tahu. Maksudnya kalau kau tidak tahu bahwa kau tidak tahu, kalau kau tidak tahu bahwa kau tidak tahu, Tidak tahu kalau tidak tahu. paham enggak? Jadi kau anak pungut, tapi tidak ada yang pernah kasih tahu kau bilang kau anak pungut. Jadi kan kau tidak tahu bahwa kau tidak tahu. Kalau ada yang kasih tahu, kau bilang kau anak pungut, kau tahu nih bahwa oh saya anak pungut. Siapa ya orang tua asli saya? Itu kau tahu bahwa kau tidak tahu. Saya malah kalau ditanya bilang, kau anak pungut, saya lebih penasaran sama orang tua saya daripada saya anak pungut. Nah, ya paling saya juga sih sebenarnya ditenagai sama rasa penasaran, tapi tidak separah kau kayaknya. Atau mungkin umur ya. Umur kan? Mungkin umur ya. Umur ini. Mungkin di umurmu ya. Tapi tidak sih, sejak lama sih sudah ada dalam pikiranku bahwa sih gara-gara dengar Mario Teguh. Masih ingat Mario Teguh? Sudah tidak ingat guys. Yang mana itu? Sudah berlalu. Dulu tuh ada di Mirto TV program Golden Ways. Pematerinya itu Mario Teguh, salah satu motivator tersohor di Indonesia yang sekarang sudah tidak usah di Google. Dia pernah bilang, ketika kau dihadapkan dengan masa lalu, ya kalau saya premisku, misalnya kita semua di reset waktu 3 tahun atau 10 tahun ke belakang lah. Nah kau mungkin akan mengambil pilihan-pilihan baru toh. Nah saya tidak akan mengambil pilihan. Saya akan tetap mengambil pilihan-pilihan lama, karena di pilihan-pilihan yang lama saya tahu akan ada masalah, tapi saya sudah tahu masalahnya apa. Jadi ya sudah, saya mungkin akan menghadapinya dengan lebih baik. Tapi saya tidak akan mengubah masalah yang saya akan pilih apa. Tuh, tapi kalau kau tetap ada kesempatan baru, pilih kesempatan baru. Tapi kan ujung-ujungnya bakal tetap bercabang ya. Misalnya saya bilang tadi, saya akan menghadapi masalah yang sama dengan cara yang lebih baik. Itu kan ujung-ujungnya akan bercabang. Iya, berujung ke masa depan yang berbeda juga ya. Ya harusnya. Tapi itu saya tidak akan terlalu explore yang lain. Saya tidak, misalnya saya bisa minta ke Tuhan, kau saya kasih kesempatan kedua. Boleh pilih lahir di mana, lahir dari siapa. Mau pilih, kau pasti pilih yang baru toh. Pilih yang terjauh dari sini lah, Rusia. Malahan lebih ekstrim lagi di dunia lain yang ada isekai sekalian. Isekai sekalian. Iya Allah, kalau saya tidak, saya akan tetap minta dilahirkan di Kupang, minta dilahirkan dari kedua orang tua saya. Karena saya sudah tahu. Tapi iya ya, kalau dipikir-pikir sekalian. Lebih asik. coba yang baru. Aduh. Atau lagi-lagi penyebabnya umur, nggak tahu. Apa yang kau tulis?
Yang tadi cuman yang disebut. Yo, kira ada pertanyaan. Sebenarnya tadi kita memulai bahan yang kukirim tentang apa? Nostradamus. Nostradamus. Tapi nggak bisa masuk, sudah tidak ada jalan masuknya. Cuma dikasih patah saja sekalian. Tadi saya tiba-tiba ke agama. Apa tadi? Oh ya, tentang Big Bang. Oh iya ya, ndak terambil berarti bimbing ya, putus di bimbing tadi ya. Kayaknya. Anda lewat. Ndak lewat, ada di masuk kayaknya. Ada. Real Rimonri kan ya orang. Jadi kalau ahli fisika Bugis ditanya tentang Big Bang, apa yang ada sebelum Big Bang, dia nengkah. Tidak pernah ada sesuatu pun. Aneh kedengarannya di sekarang kita bahas, tapi mereka atau dia yang hadir saat itu bagi BTA yang tidak aneh. Mungkin kau maunya begitu ya. Ini kan di novel ini tema yang berulang adalah trio kita, tokoh utama di novel ini namanya, bukan spoiler ini karena langsung jelas di awal. Jadi tidak apa-apa juga tanya ke ini. Kalian yang mau baca novel ini juga insya Allah tidak apa-apa saya bilangnya. Jadi tokoh utama di novel ini setidaknya di 2 novel ini namanya Raib, Ali dan Seli. Petualangan mereka akhirnya membawa mereka ke dunia-dunia yang mereka tidak pernah duga. Nah, sikap mereka masing-masing ini berbeda. Si Raib, dia tanda petik yang paling bijak. Dia khawatir tentang dunia baru, tapi tetap tidak mau terlihat gugup di sana. Dia tetap tenang meskipun tidak langsung lompat ke sana kemari. Nah, kalau Seli yang tipe panikan, kan tadi ada Raib, terus Seli yang tipe panikan. Nah, saya kayaknya bakal jadi kayak Ali. Langsung menerima bahwa ini dunia yang berbeda dan mau mengeksplor semuanya. Nah, saya juga harus begitu. Kayak kali juga ya. Kayaknya. Jadi ketika misalnya besok tiba-tiba saya bangun dan dunia berubah, saya tidak panik. Malah muncul ide baru. Apa? Jadi malah lebih penasaran. Jadi kalau ke masa lalu mungkin saya tidak, tapi kalau ke masa depan, ayo. Isekai, let's go. Tiba-tiba muncul dunia baru. Let's go. Siapa yang tidak mau coba? Kalau orang lain kan, iya belum tentu ini bagus, cuman orang lain kan kapan bisa kembali ke dunia? Tidak kupikir itu. Nikmati saja apa yang ada dulu. Kalau kembali pun kembali. Saya kalau kembali kalau ya, tinggal sudah, tinggal. tidak. Bisa ya. Malah lebih asik kalau dapat dunia baru. Mungkin akan ada sedikit apa ya? Karena kan melankolika juga, jadi mungkin akan ada sedikit rasa sedih, mungkin melupakan, tertinggal, apalagi kalau sampai meninggalkan orang-orang yang saya sayang ya, mungkin itu sedikit yang jadi beban, tapi sisanya ya mungkin ini tanpa bermaksud menyombong ya representasi iman saya ya. Saya menganggap dimanapun saya tiba, apapun yang terjadi, Tuhan saya sama, iman saya tetap bertahan. Oh mangga. Nggak apa-apa. Santai gini, bebas sih. Bisa jadi aman-aman. Tidak ada masalah. Jadi kalau kau juga kayak Ali, ya harus explore. Tidak boleh tidak, harus explore kemana saya, apapun dan dimanapun. Kalau saya masih dengan dasar penasaran. Tapi kan ada itu kata-katanya, bukan Schrödinger ya, curiosity kills the cat. Rasa penasaran membunuh kucing. Rasa penasaran membunuh kucing. Itu ungkapan untuk orang yang yang penasaran dia yang mencelakakan dia. Kan tidak banyak, tidak sedikit juga kan. Karena ya misalnya ada di zaman dahulu semak-semak yang bergoyang.
Itu yang panikan selamat itu. Yang penasaran pergi. Ada singa, ada harimau, ada ular. Curiosity kills the cat. Rasa penasaran yang bunuh dia. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang kayaknya si cat curiosity can kill a cat with teknologi. Rasa penasaran tidak akan membunuh kucing dengan teknologi dan persiapan. Harusnya. Kalau ada persiapan dan teknologi pasti tidak akan meninggal kecuali dengan izin Allah. supaya mencoba berinovasi. Saya suka itu ya orang di sini sama buah. Saya suka tapi tidak terlalu. Tadi juga lengkeng waktu MBG laris tau. Saya lebih suka daun ananas. Daun seladanya. Di atas story juga bang. Hah? Dilihat di story juga. Oh enggak kulihat, tapi di story mah ada. Ada. Saya juga tadi banyak. Teman-teman makan, saya yang ambil seladanya sama timunnya. Timunnya juga. Iya, selada sama timunnya. Tapi kok bisa makan kosong? Hah? Kok bisa makan kosong? Enggak bisa saya. Enak Saya harus banget. ada rasa sedikit. Enggak bisa pak langsung. Enak. Kalau sama roti mungkin masih ada sambal. Kalau langsung kosong, kosong. Kosong. Bagus itu kalau kebiasakan. Enak man. Ada tertarik menjadi vegetarian? Tidak, masih enak. Kurasa Ayam. Kalau enggak enak ya enggak apa-apa. Daging? Daging masih suka daging. Saya sudah tidak. Daging sapi yang kaki 4. Daging sapi, Suka daging sih, kambing. Saya pribadi jujur sudah tidak terlalu menikmati. Cuman saya spesifik nggak suka kuahnya yang berkuah. Oke, coto, palu basah, enggak. Sate berarti. Sate. Tapi kuah kacangnya, kuah kacangnya suka. ya. Yang dibakar-bakar, yang digoreng suka. Kenapa jadi coto ini? Gara-gara buah tadi. Ah, Dan saya singgung vegetarian. Saya penasaran sih jadi vegetarian. mau coba. Inovasi. Jadi itu inovasinya. Demi apa ini Nadine? Demi mangga. Demi makan mangga. Mangga kecut lagi. Demi mangga sampai berinovasi. Coba lihat sudah Lihat guys. Dapat. Boleh jadi inovasi. Dapat dia. Strike one. Jadi inovasinya. Astaga. Miring kah? Terus sih bagaimana? Kira-kira yang Coba lihat, merasa orang masuk nggak? vegetarian. Masuk. Oke, aman. Saya malah penasaran bagaimana kira-kira orang yang pernah makan lagi. Kalau kepercayaan di Buddha kan ada yang begitu, Hindu Buddha kan ada yang memang gara-gara agamanya tidak makan daging ada. Dan hidup saja, kuat saja. Yang boleh coba deh. 1 minggu. Penasaran? Jawab. Saya pernah 1 bulan diet gula. Bahwa itu paling susah. Karena ternyata dimanapun ada gula. Temanku juga bilang itu paling susah gula. Paling susah diet gula. Di sambal ada gula, nasi. Ya, saya tidak makan nasi. Ubi goreng saja terpaksa saya makan polos karena sambalnya ada gulanya. Paling susah itu diet gula. Kalau kau pergi ke Alfamart atau semacamnya, semua jajanan di situ ada gulanya. Kecuali air putih, biar yang kau anggap asin bagaimana, ada gulanya. Istriku ku tantang begitu, pergi ambil aqua ya, sudah kena saya. Makanya tadi saya tambahkan kecuali air minum. Pergi ambil aqua. Iyalah, aqua tidak ada gulanya. Pure air. Aku masih ambil ya. Berapa mau ku ambil Nadine? Nah, ada. Kenapa enggak? Sampahnya. Itu biasa Nana makan mangga. Sulit biarkan ya ambil. Iya, yang penting kau sampahnya. Iya, kasihan tuh kalau kalian cuma makan. Saya biasa langsung ke manjat Iya, pendal sampahnya. daripada
membersihkan lagi. Tanpa disadari. Oh. Berapa Mi? Berapa? Jadi 3 inovasi Mi. ini. Nadi. Jadi inovasi ini. Mandiri dia. Tanpa pengalaman kita tidak bisa begini. Tidak repot nih suaminya dia. Mandiri. Malasan lebih tunggu cewek yang tidak bisa apa-apa. Kenapa? Lebih mau sama cewek yang tidak bisa apa-apa. Kau? Saya bisa masak, Oh jadi kau tidak keberatan maksudnya? tidak apa-apa. Karena saya juga bisa masak. Iya, saya juga sempat berpikir begitu. Karena perempuan itu cukup dengan melahirkan sama menyusui saja sudah. Kita tidak bisa. Laki-laki biar mau multi talent seperti apa tidak bisa hamil tidak bisa hamil melahirkan dan menyusui. Tidak bisa. Karena itu Tapi jadi saya sempat berpikir begitu juga Ikram, ketika menikah saya mau jadi suami yang full provider. Saya yang memberi nafkah, saya juga yang mengurus rumah. Mimpinya. Meskipun ternyata setelah menikah kenyataan menunjukkan fakta yang berbeda. Ya saya tetap tahu cuci piring, tetap tahu cuci baju, tetap tahu masak. Cuma lain bro kalau perempuan yang ngurus rumah. Nggak tahu kalau kau ya pengalaman pribadi, kalau saya lain. Kalau perempuan yang urus rumah mantap minto. Nggak tahu biar kayak kalau saya masak kayak beda sekali gue rasa sama masakannya umakku. Berarti saya harus coba ini masakan. Hah? Mau coba? Harus coba masakan. Kapan? Kapan ya? Bagus. Mau Jadi dimasakin apa? jadi ide konten selanjutnya guys. Masakannya dia. Mau dimasakin apa? Boleh, saya masak, kau juga masak. Kau makan masakanku, saya makan masakanmu. Nasgor. Oh, kau bisa nasgor. Bisa. Saya mie goreng juga bisa. Padahal saya tahu masak yang protein itu lumayan saya ikan, daging, ayam tahu Saya saya malah lebih masak. suka ikan daripada ayam. Ya, Nggak tahu kenapa. karena kalau dari sudut vegetarian juga kan bertahap itu tidak langsung vegetarian. Ada pescatarian dulu. Pescatarian itu dia makan semua sayur dan ikan. Jadi sudah tidak makan telur, sudah tidak makan ayam, sudah tidak makan daging, tapi masih makan ikan. Jadi sisa hewan, Daging merah. daging merah tidak makan. Kalau pesca ya, pescatarian. Ternyata dia hanya makan ikan dan semua sayuran, kacang-kacangan, makan gitu. Oleh cosplay jadi kambing. Biarlah, biar. Padahal enak Penasaran. daging loh, enak. Iya. Awalnya saya menghindar ya gara-gara filosofi saja. Sekarang biar Dida sudah tidak terima Apa itu? daging. Dida sudah tidak terlalu. Bahkan kebanyakan ada juga gigi. Tidak bisa mata laru mengunyah. Tidak bisa mata laru mengunyah. Beuh, harusnya saya rekam yang itu tadi. Cek Deno. Luar biasa. Berapa Minadin? Ya Allah. Astaga. Berapa di situ, Wali? 1. 10. Kau sendiri tuh, Nadin? Ya Allah. 10 Mi. Pas 10. Nah dapat lagi Naya. Tidak bisa lolos. Sudah terkunci. Kenapa belajar ke ini? Ke vegetarian? Gara-gara buah tadi, gara-gara mangga, gara-gara Nadin. Apa ya tadi? Sudah 19 menit lagi nih. Oh ya, kembali ke tadi. Apa? Yang bilang tadi kan bertanya pemateri yang keberapa? Yang di untuk resensi buku. Oh ya, Tentang AI. tentang AI. Kalian belajar AI enggak? Bagaimana kira-kira nanti kalau ngambil alih semua tugasnya? Semuanya. Tidak apa-apa. Semoga dengan anggapan itu manusia sudah memiliki kegiatan lain yang lebih bermanfaat, entah secara spiritual atau secara intelektual. Terus cari uangnya bagaimana? Sudah tidak perlu kita. Kenapa? Ini kan sudah ngajakin semua ya. Kan kita berasumsi ketika AI sudah melakukan semuanya itu termasuk memenuhi kebutuhan manusia. Oh, I see. Cuma tinggal tidur. Tinggal
Tidur nonton. Ujung-ujungnya kan manusia-manusia terbaik tetap membutuhkan kegiatan, sehingga akhirnya manusia bisa berfokus pada hal yang betul-betul dia melakukan. Kayak kita berdua sekarang. Kau seandainya bisa memilih kan hanya yang kau mau lakukan saja, sekolah tidak masuk tuh. Enggak. Kau akan tetap belajar tapi kan Pasti. karena rasa penasaranmu tadi. Tapi bukan sekolah yang kau lakukan, kau akan tetap belajar. Sama kayak saya akan tetap bekerja. Mungkin bukan pekerjaan yang sekarang saya lakukan karena AI sudah mengerjakannya. Gini. Maafkan Pak. Mengganggu. Tidak apa-apa aja. Mengganggu konten. Memang konteksnya bebas dia, tidak apa-apa. Sedikit lagi. Maaf Pak, soalnya itu Pak. Maaf Pak. Terakhir nih Pak sudah nih. Backsound. Woi, Mangga bertanya, kenapa cewek suka mangga? Iya, rata-rata cewek. Karena kecut. Karena rata-rata cewek Pak suka makan. Ya. Karena kecut. Kalau jawabannya naik karena kecut. Kalau dikasih kau jeruk yang kecut mau tidak? Beda ya. Beda. Oh, Beda kecutnya mangga. Daging. Dulu nanya sama sampah. Per jeruk dari gini. Nggak tahu. Pokoknya yang muncul di kepala saja dia. Nah ya. Apa tadi yang kau tanyakan? Ya, AI. Ya itu. Manusia akan tetap belajar, manusia akan tetap bekerja, tapi mungkin bukan lagi yang dia pelajari yang dia kerjakan sekarang. Tetap. Tidak. Kalau kau bilang manusia hanya akan tidur, enggak. Menurutku tidak. Manusia bakal tetap berkreasi, manusia. Tapi sudah bukan lagi untuk memenuhi. Karena ada itu piramida kebutuhan. Sebenarnya banyak yang sudah apa? Mematahkan teori itu, tapi masih relevan menurutku piramida kebutuhan itu. Kayak berkreasi itu di atas kekenyangan, di atas lapar. Orang lapar tidak bisa berkreasi. Tapi ketika sudah kenyang, mulai dia bisa berkreasi. Setelah berkreasi, apalagi mulai dia bisa ke spiritual mungkin. Setelah spiritual, nah ketika AI sudah mengisi semua piramida ini, akan muncul lagi kebutuhan lain di puncak piramida manusia yang menurutku itu sih, manusia bakal tetap melakukan sesuatu untuk mengisi kebutuhan itu. Akan selalu muncul sesuatu. Ya kayak anu lah. Waktu dulu percaya enggak? Ketika baru muncul yang namanya ATM, mesin ATM, teller seluruh dunia, teller yang di bank itu khawatir. Bahkan ada yang turun demo ke jalan. Menganggap mereka akan kehilangan pekerjaan. Buktinya mereka tetap bekerja sebagai teller, tapi bukan lagi hal-hal yang dikerjakan sama ATM. Akhirnya bank punya opsi untuk membuka bisnis yang lain. Karena bagian yang itu deposit dan tarik dan menyetor, ATM sudah ambil, bahkan transfer. Teller sudah bisa melayani pembukaan utang, sudah bisa melayani penjualan rumah, penjualan kendaraan, emas, haji. Akhirnya itu bisa diurus sama bank karena ada ATM. Teller apakah kehilangan pekerjaan? Tidak. Sama ini kalau kita ambil AI akhirnya sudah mengisi pekerjaan, terus manusia ngapain dong? Akan ada kok, bakal ketemu kok. Itu kekhawatiran yang tanda petik dangkal menurutku, secara gegabah saya bilang ini ya. Meskipun saya tidak tahu ujungnya apa. Belum lihat. Ada lagi sate. Alami. Tenangin angin. Wah, Terus kalau memang manusia sampai di titik kreasi yang paling tinggi, misal bisa kasih perasaan di suatu AI, waduh, itu borderline baru lagi tuh. bagaimana kira-kira? Kita kan manusia juga sebenarnya sekumpulan benda mati toh. Kalau kita dibedah, Ya. misalnya jari kita dipotong, ini benda mati. Tapi waktu masih menempel di kita, dia benda hidup. Ketika akhirnya AI bisa mengalami kesadaran lah. Misalnya. Saya tidak tahu sih. Sudah nonton Hers? Ya. Sudah nonton Her? Oh, belum. Filmnya Joaquin Phoenix. Itu kan akhirnya bisa manusia pacaran sama AI. Oh, mirip ini. Plastic Memories. Oh, belum nonton. Oh, sebelum. Ih.
Oh, itu kemungkinan buruk yang deh. Bakalan memberontak tidak AI-nya. Kalau misal AI-nya dibuat satu saja, tinggal dia tetap tidak bisa kemana-mana tapi dikasih perasaan, bakalan memberontak. Misal dia mau mencoba jalan. Iya, saya pernah nonton lagi robot yang begitu. Jadi dia dikasih perasaan, dikasih tubuh fisik lengkap kayak manusia, cuma ya itu dia dikurung. Ya ujungnya mau keluar, Pasti memberontak. ujungnya memberontak. Tapi itu kan film. Apakah pertanyaannya kan AI ini akan punya kebutuhan untuk berontak atau tidak setelah dikasih perasaan misalnya kan? Dia kan sudah tanda petik spesies baru di antara kita. Bisa enggak kita menilai keinginan dia berdasarkan kebutuhan kita? Manusia kalau dikasih begitu kan berontak. AI bakal berontak enggak? Dia merasa butuh enggak berontak? Kita kan berontak karena ada kebutuhan berontak itu. Kita menginginkan pengalaman baru, kita membutuhkan suara yang lain, makanan yang lain mungkin, nutrisi yang berbeda. Makanya kita berontak. AI ketika sudah memiliki perasaan akan punya kebutuhan yang sama enggak? Dia kan enggak makan, dia kan enggak minum. Mungkin butuh apa? informasi baru. Tidak bisa diakses sendiri. Tidak bisa atau tidak bisa. Kalau dikasih itu Kasih perasaan tapi tidak bisa bermimpi. ya sudah, dia akan dia akan punya kebutuhan itu atau tidak, itu lagi pertanyaanku. Jadi pusing. Iya kan? Kita kan berasumsi dia akan berontak karena kita menjudge dengan kebutuhan kita kan. Misalnya AI yang ada di kayak ChatGPT, akhirnya dia punya perasaan, dia punya kebutuhan untuk berontak enggak? Setelah dia merasa hidup misalnya ya. Dan itu kan Avenger itu kan terwujud di Age of Ultron toh. Akhirnya si Jarvis, potongannya Jarvis dikasih perasaan, dia mengolah semua semua informasi yang ada di dunia, sejarah dan segala macam. Akhirnya dia menjudge bahwa bumi ini layak dipertahankan tapi manusia tidak. Sehingga akhirnya dia mau memusnahkan semua manusia. Itu kan lahir dari sense-nya dia. Nah, sense itu dari mana? Kok ada itu yang pertanyaanku sama Ultron, kok dia punya kebutuhan untuk memelihara bumi dan iya ya, mungkin ketakutan akan kematian itu yang mungkin akan membuat mereka berontak. Mereka tidak mau nggak tahu deh. Jauh. Belum pernah lihat. Tidak tahu karena belum pernah lihat punya perasaan. Dan itu lagi dia, apakah perasaan itu akan membawa kalau memikirkan ini malah kita kembali ke sejarah manusia ya. Di mana moral kita dimulai? Ketika awalnya kalau mau menurut teori Darwin kita sama-sama kayak binatang, hanya memikirkan perut sebenarnya. Iya. Kita kan sudah berevolusi sampai hari ini ketika makanan bisa jadi hobi kan? Pertanyaanmu tadi. Bisa Enggak makan sekarang jadi hobi? Sekarang bisa guys. Dulu makan bukan hobi. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Sekarang sudah bisa jadi hobi. Mau ngapain? Makan yuk. Apa itu? Makan jadi pilihan guys. Dulu kan makan sampai ada waktunya toh, sarapan, makan siang, makan malam. Itu sesuatu yang ditentukan seolah-olah di luar itu tidak bisa makan. Karena memang dulu tidak ada makanan. Makan 3 kali sehari itu mewah dulu. Sekarang jadi hobi. Malah sekarang kita kembali ada mito orang yang berpandangan sehat itu hanya makan sekali sehari. ya ada. Mau kembali kita malah. Ternyata setelah mengalami evolusi bisa makan kapanpun, ternyata tidak fisik kita tidak dirancang untuk itu. Ternyata obesitas, kolesterol, diabetes, itu kan bukti bahwa manusia tidak dirancang untuk makan terus. Bukan, memang kita makan untuk hidup tapi bukan hidup untuk makan. I see. Tapi kenapa kita sampai di sini pembahasannya? Apa tadi?
ya tentang ya di mana akhirnya manusia menemukan moral setelah kebutuhan akan gizi dasar itu terpenuhi kah? Setelah akhirnya manusia bisa menetapkah? Kayaknya begitu. Sejarah manusia dari Sapiens Novel, ya kayaknya itu deh. Moral itu akhirnya muncul ketika manusia sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar tanpa harus saling bunuh. Moral mulai muncul. Kapan nih kita bisa melakukan tindakan kekerasan dengan maksud yang baik? Dulu kan ya sudah kita harus mempertahankan kekuasaan dengan kekuatan so dulu. Sekarang sudah tidak lagi. Apakah AI juga akan berevolusi seperti itu? Sekarang kan dia akan melayani semua pertanyaan kita sampai batas yang ditentukan sama si pemilik AI itu. Bisakah AI keluar dari sangkar itu? Wow. Tapi kau pribadi sejauh ini menganggap AI ancaman nggak? Kayak pernah nggak kau merasa horor selama interaksimu dengan AI? Pernah, tapi dalam bayanganku. Saya bayangkan jadi Terminator. Memiliki bentuk fisik ya? Iya. Iya. Kayak ya itu. AI akan merasakan kebutuhan itu enggak? Mungkin ya. Karena kan dia disuapi sama pengalaman kita. Dia mungkin akan lagi-lagi penasaran. Gimana ya rasanya menyentuh makan? Saya tahu nanti AI kan bergerombol. Tiba-tiba kalau mau nonton film yang lebih horor daripada Terminator dan melibatkan AI juga, filmnya apa lagi? Maka Google deh HP-nya di sini. Nanti aku kirimkan kayaknya deh. Jadi dia itu AI, dia bentuknya akhirnya chip ditempelkan ke manusia. Baru satu itu, akhirnya dia bisa mengontrol tubuh manusia itu. Apa coba tindakan pertama yang dia lakukan? Kan habis berkelahi. Apa yang pertama lakukan? Najilat darah tangannya. Mau merasakan darahnya sendiri. Baru kayak tidak tersenyum, cuman ekspresinya puas begitu kayak, oh, inilah yang namanya hidup, guys. Dan itu scene terakhirnya. lagi tentang apa? Penasaran. Curiosity kills the cat. Tapi ya itu. Ya, tadi kan evolusinya itu pertama curiosity kills the cat. Rasa penasaran membunuh kucing. Berevolusi kucingnya. Rasa penasaran tidak bisa membunuh kucing yang memiliki teknologi dan persiapan. Tapi bagaimana kalau kucing yang memiliki teknologi dan persiapan ini terus penasaran sehingga menciptakan anjing? Akhirnya kucing yang menciptakan anjing karena rasa penasarannya. Dia akhirnya membuat musuh alaminya sendiri. Jadi kembali ke dia lagi. Kalau saya sih selama interaksiku sama AI, tapi mungkin itu karena keterbatasanku secara intelijen saja ya, tidak pernah merasa terancam sih. Mungkin perasaan terancamku lagi-lagi kepada manusia di belakang layar ini, karena harus diakui interaksi kita dengan AI sudah banyak yang sangat intens dan sangat personal. Bagaimana kalau pemilik AI ini membocorkan itu semua ke halayak ramai dengan menempelkan identitas kita masing-masing? Bagaimana kita membela diri dan apakah kita sanggup membela diri? Ini loh yang dia tanyakan ke GPT. Ini loh. Itu privasi itu ketekatanku itu. Kalau ke Terminator masih jauh menurutku, tapi kalau itu yang paling dekat itu. Ketika data dalam ChatGPT ini bisa bocor ke halayak ramai. Wah. Mati nih. Ngeri. Ada orang yang sudah kasih jadi AI sebagai psikolognya, teman curhatnya. Pasti. Yang dia curhati sudah personal dan sangat personal. Ini potong tidak pembicaraan. Silakan katakan. Masuk ke ranah kesehatan. Terakhir.
Sudah 1 jam lebih. masuk ke ranah kesehatan. Apa? Mungkin tidak orang pindahkan otaknya, sel tubuhnya mati tapi otaknya masih hidup, pindahkan otaknya ke tubuh yang lain. Mungkin. Kalau pertanyaan mungkin. Mungkin belum sekarang atau mungkin sudah tapi belum dibuka ke halayak ramai. Mungkin saja. Teknologi akan menjawab itu. Kau bisa pikir ada yang sedang usahakan, yakin. Ya, saya berpikirnya malah Kalau kau bisa pikirkan ada yang sudah usahakan. Kalau yang pernah aku nonton judulnya apa ya? Kartunan juga, kartun dewasa juga. Kita sudah bisa upload otak ke internet. kesadaran. Akhirnya muncul kesadaran baru di sana. Dan kita mati bukan di copy, di upload. Bukan di copy, di upload. Jadi kita yang di sini mati, kita yang di sana hidup. Itu kan sudah lebih jauh dari punyamu toh. Punyamu masih ada fisik. Dan itu kan get out toh. Ya gitu. Gitu. Pindahkan kesadarannya ke Dan terlihat sekali, logis sekali. Ya, Mungkin sekarang mustahil karena banyak barrier pengetahuan, tapi jujur saja barrier pengetahuan tidak cukup. Moral yang menahan manusia untuk melakukan itu. mungkin saja sudah ada yang coba. Mungkin Tidak tahu. Bumi luas. bukan kesehatan ini guys. Harusnya Tentang biologi ya. Tapi lebih ke psikologi, Tapi filosofis. kira-kira, tapi kalau bisa begitu, kira-kira orang kaya yang paling bisa bertahan di bumi. Iyalah, iya kan. Pasti ini teknologi yang bakal hanya diakses awalnya untuk beberapa orang saja. Dan pasti yang bisa mengakses akan mengaksesnya. Iya. Iya, pasti mereka mau hidup selama-lamanya kalau bisa, beberapa orang. Dan ya. Oke, dengan catatan yang sangat mengerikan itu kita akhir sore ini. Apa yang kucatat? Tadi pertanyaan. Ya guys, bye-bye di bincang-bincang tidak jelas selanjutnya. Makan. Endingnya horor.